Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat berjumpa kembali setelah kita itu ada pekan UTS ya, ada pekan UTS ya, dan Anda semuanya sudah memberikan jawaban yang bagus-bagus ya. Jawabannya sangat keren ya. Cuman ada satu aja yang kurang ya. Kurangnya itu adalah ketertiban dalam upload dokumen ya. Upload dokumen itu yang untuk tugas mestinya hanya PDF saja ya, yang di forum UTS-nya yang diupload link YouTube-nya. Nah, ini sepertinya belum belum dicermati sama Anda semuanya ya. Untuk next ya kan, supaya memudahkan saya dalam mengecek jawaban ya, itu dipisah ya. Jadi PPT-nya cukup diunggah di itu PPT yang di PDF kan, itu cukup di apa itu tugas ya, forum tugas, kemudian UTS-nya cukup mengupload link YouTube saja ya. Nah, ini yang belum terjadi dengan tertib di Anda semuanya ya. Nah, kenapa kok kesulitan untuk mengupload forum YouTube-nya saudara-saudara? Halo, ada kesulitan mengupload forum YouTube? Pak, itu yang dimaksud tuh link itu dimasukkan di jawaban berupa teks atau di forum komentarnya, Pak? Forum komentar Di aja, komentarnya atau langsung di aja. Forum yang komentar aja. oh, Iya. oh, komentar. Iya. Saya contohkan Oh ya, ya, karena kan ada teman-teman, yang harus iya, satu. teman-teman Anda yang lain itu bisa ya kan. Jadi saya bisa ngelihat videonya langsung bisa lihat tanpa melihat dokumen ya, dokumen. Jadi dokumennya PPT-nya, PDF-nya cukup diunggah di forum tugas ya, UTS-nya ya kan. Langsung video ya. Seperti ini nih saya contohkan ya. Nah, itu. Nah, kok ini. Bentar. Ya. Jadi memudahkan saya untuk ngecek. Memudahkan saya untuk ngecek. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh ya teman Anda ya. Nah, itu. Nah, ya kan? Ini kan forum UTS-nya ya, kelihatan ya? Forum UTS teman Anda ya. Kelihatan? Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. sehingga linknya saja, sehingga itu saya cukup ngeklik dari sini. Nah, ngeklik dari sini, loh, ya kan? Langsung muncul, ya kan? Ngeklik dari sini videonya, ya kan? Jadi saya tidak buka eh, apa itu browser baru lagi, ya. Jadi saya tidak perlu buka browser baru lagi, karena apa? Karena linknya sudah ada di sini, ya, linknya video Anda, ya, link itu. Nanti dokumennya itu ditaruh di tugas, dokumen PPT ini loh, PDF Anda itu diunggah di tugas, seperti itu, ya. Ada masalah kira-kira kalau seperti itu, saudara-saudara? Tidak ada, Pak. Nah, nanti jangan diulangi lagi ya waktu UAS ya. Jadi linknya saja Siap, Pak. ya, linknya saja ya. Link jadi Anda nggak perlu ngasih nama pun nggak perlu ya. Cukup linknya saja kan, tempel linknya gitu kan. Saya udah tahu siapa yang unggah ya kan. Nama Anda ada di sini semua. Nama ya kan, dan yang lainnya juga sudah semua ya. Jadi itulah kelebihan kita saudara-saudara kuliah di Cyber University. Efisien ya. Efisien dan efektif ya. Terus hemat data. Ya kan? Kalau upload dokumen kan berarti ini Anda ngupload dua kali data ya. Jadi data Anda kan berkurang ya. Apa itu bandwidth Anda atau apa itu paket Anda berkurang ya. Gara-gara caranya kurang efisien ya caranya. Tapi kalau ngupload alamatnya saja, alamat itu YouTube-nya, berarti kan Anda mengurangi ya, mengurangi beban untuk itu mengunggah data. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, gitu. Jadi yang jadi beban itu saya, karena saya kan harus buka video satu persatu. Ya kan? Saya jadi Iya, beban, Pak. ya kan? Jadi itu ciri khas daripada kuliah di cyber, ya, cyber university, ya, efisien, ya. Soal nggak perlu lagi ditulis dalam bentuk, ya kan, dokumen, ya. Soalnya kan jadi tulis di LMS, ya. Jawaban Anda juga nggak perlu ditulis dalam bentuk itu format khusus nggak perlu, ya. Itu hanya formatting apa itu formatting
formatting perguruan tinggi, ya kan, bahwa punya formatnya gitulah ya. Tapi tidak selalu harus kita pakai. Ya, nih ucapan kita ini yang penting adalah original. Yang menentukan data original itu adalah sumber daripada device atau platform yang Anda gunakan. Nah, itu yang paling penting ya. Karena ketahuan ya, ketahuan word-nya siapa yang digunakan, word-nya yang aslinya gitu ya. Data-data header-header yang di dalam satu software itu ketahuan semua di situ ya. Bisa kita mulai saudara-saudara? Bisa, Pak. Oke ya, kita mulai ya. Jadi kita mulai kan. Ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah kita, data compression ya. Data compression ini ya kan sering menjadi hal yang sangat penting di dalam ilmu komputer ya. Kenapa? Karena semua data yang kita miliki ini di komputer maupun di jaringan itu adalah sudah digital ya. Sudah digital dalam bentuk bits ya. Jadi dan data-data itu gitu kan represent gitu kan berbagai macam atau merepresentasikan atau menyatakan berbagai macam bentuk itu data ya. Ada data image ya atau data foto gitu ya, ada data video ya, ada data teks ya kan, ada data itu audio ya, ada data-data secara itu yang itu adalah keterkaitan dengan sumber-sumbernya ya, misalkan data spasial itu mengenai itu lokasi geografik bumi ya seperti itu ya, itu juga merupakan sudah dinyatakan dalam bentuk bit seperti itu. Jadi saudara-saudara, karena data itu bentuknya adalah sudah dalam bentuk bits ya dari berbagai sumber tadi itu ya kan. Dan bentuknya bits itu apa? 01 kan? Betul. 01 ya, betul ya nggak? Datanya. Ada nggak data itu yang dinyatakan dengan selain 01? Datanya kepada Anda. Ada? Di komputer? Halo? Halo? Ada datanya yang dinyatakan selain 01? Kayaknya Ada. cuma 01, Pak. Hah? Ada. Data heksa. Ya, jangan lupa ya kan. Jadi di komputer itu selain dinyatakan dalam bentuk bits ya, biner ya 01 kan, juga dinyatakan dalam bentuk heksa ya. Heksa ya kan itu kalau Anda sering coding ya, Anda mengakses dengan bahasa mesin ya kan, itu Anda mengakses memori itu kan alamat memorinya heksa itu ya. Alamat memorinya heksadesimal ya, yang itu kemudian juga diterjemahkan secara biner atau bit ya. Jadi saudara-saudara, kenapa perlu ada data compression gitu kan? Karena komputer itu dan jaringan ya menghandling data yang sangat besar dan unlimited ya. Besar dan unlimited. Ya, Anda bisa bayangkan ya, pengguna internet saat ini katakanlah penduduk bumi 7 miliar ya. Penduduk bumi 7 miliar. Jadi yang gunakan katakanlah 70% deh. 70% penduduk bumi. Berarti berapa itu? 5 miliar. 5 miliar orang menggunakan internet. Menggunakan internet semuanya itu uploading data ya. Berarti data di jaringan ya dan juga di komputer itu sudah sangat unlimited, sangat besar sekali. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah kapasitas storage itu terbatas ya. Jadi informasi itu prinsipnya tidak terbatas, tapi kapasitas daripada sistem dan hardware yang menyediakan jaringan itu terbatas. Ya, terbatas karena apa ya kan? Ya karena ada yang punya hard disk yang sangat tinggi bertera-tera. Anda ini, halo, saya tanya pada Anda. 1 tera aja, Pak. Nah, 1 tera paling banter ya. Cloud yang di cloud berapa giga yang Anda miliki? 15, Pak, dari Google. Ya lumayan, alhamdulillah, gratisan. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau misalkan itu Anda gunakan untuk nyimpen video, ya kan, nyimpen film Transformer itu kan, muat itu 1 giga itu, 15 giga. Muat mungkin 10-an film, Pak. Nah, 10 film. Anda suka berapa film di yang saat ini ada? Banyak, Pak. Nah, cukup nggak itu? Pakai Netflix. Ya, Nggak cukup, Pak. nggak cukup. Ya itulah, itu salah satu contoh bahwa kapasitas penyimpanan data, baik di jaringan maupun di hardware kita ini terbatas. Ya, karena terbatas saudara-saudara, ya kan, perlu adanya suatu metode kompresi, ya. Metode kompresi. Kenapa metode kompresi itu sangat dimungkinkan dalam ilmu komputer atau ilmu jaringan, ya? Karena data itu bentuknya adalah 01, ya. Polanya sama 01 01 kan. Itu
artinya bisa kita polakan, ya. Nanti saya tunjukkan gitu kan. Kenapa data-data ini bisa ditekan ya, dikompres ya, diringkes ya. Jadi bahasa kompresi ini adalah termasuk adalah bahasa menata suatu data dalam rangka untuk membuat data itu lebih ringkas ya, lebih ringkas untuk dikirimkan ke jaringan atau juga ditampung ya, disimpan di dalam storage seperti itu ya. Jadi data itu ya kan, kenapa tahu ya, tadi saya jelaskan ya alasannya kenapa ya. Ada dua hal, karena data itu mau dikirim dan disimpan. Nah, gitu ya. Jadi data itu mau dikirim dan disimpan, maka butuh suatu metode ya kan untuk meringkasnya ya. Meringkasnya agar lebih efektif dan efisien. Ya, seperti itu ya. Anda pernah itu ada anak tahun 90-an di sini. Saya tanya kepada Anda. Ada yang lahir tahun 90-an? Lahir tahun 90-an? Apa tahun 2000-an ini lahirnya? 80-an, Pak. 80-an. Siapa ini? Lahir 80-an. 88 saya, Pak. 88. Karabin, Pak. Oh, bagus. Pernah berkirim surat sama pacarnya? Pakai surat perangko? Aduh, nggak pernah, Pak. Temen Aduh, aja deh, Pak. telat kamu. Pernah pacaran kamu, Robin? Pakai SMS waktu itu, Pak. SMS kan. Ya itu ya oke, contoh ya, pakai SMS ya. SMS itu Iya, Pak. terbatas nggak berapa karakter zaman dulu itu? Terbatas rasanya, Pak. Cuma berapa? Iya, 64 Cuma karakter, 100. 64 huruf ya. Iya, 64 ya, iya, Pak. 64 huruf. Ya itu juga sama ya. Anda mau misalkan mukarabin ya kan, waktu itu pacaran sama pacarnya ya, tetangga kampung gitu ya. SMS gitu kan. SMS mau mengutarakan cinta gitu. Itu cukup dengan 64 huruf di SMS? Nggak cukup, Pak. Nah, nggak cukup kan, apalagi apa itu mukarabin gitu kan. So, itu ekspresi cintanya sangat besar ya kan, sehingga yang mau ditulis itu banyak banget ya, puisi, ya pujian gitu kan. Puisi, pujian, perhatian gitu kan. Sementara ruang untuk mengekspresikan cintanya mukarabin ini cuma 64 karakter. Gimana caranya? Ya, di dalam ilmu komputer kita, ya. Nah, inilah saudara-saudara, perlu ada yang namanya ilmu coding, ya, dan juga ilmu kompresi ini, ya. Lebih spesifik lagi adalah compression. Jadi saudara-saudara, karena faktor-faktor itulah gitu kan, di dalam ilmu komputer ya kan, itu perlu yang namanya teknik daripada kompresi, ya. Dan tujuan daripada itu mata kuliah kita ini, bahasan kita kali ini adalah membedakan antara jenis lossless dan lossy compression, ya. Lossless itu adalah kompresi yang tidak berdampak kepada hilangnya informasi, ya. Kalau lossy itu adalah berdampak kepada hilangnya informasi, ya. Kemudian menggambarkan ya kan run length apa itu panjangnya ya kan encoding ya kan, dan bagaimana cara mencapai kompresi, ya. Kemudian juga menggambarkan gitu kan Huffman coding dan bagaimana itu kompresi ini dicapai dengan metode Huffman ya. Kemudian metode yang basic ya, Lempel-Ziff ya, dan juga itu yang digunakan ya, yang digunakan untuk itu encoding dan decoding ya. Jadi kompresi ini juga merupakan bagian daripada encoding dan decoding ya, bagian daripada. Jadi kita kepingin kalau kemarin sebelum UTS gitu kan, kita hanya itu tidak memperhatikan faktor kompresi ya. Semua informasi kita encode, kita encoding dan decoding ya, disandikan dan diterjemahkan ya, tanpa mikir ada dampak di situ yang bisa kita ringkas atau kita kompresi ya. Nah, salah satu contoh bentuk daripada kompresi ini pernah Anda lihat, saudara-saudara, Anda pernah pakai kompresi ini? Ada yang mau tunjukkan pada saya? Pernah menggunakan kompresi data? Software yang digunakan untuk kompresi data apa contohnya? Ada yang pernah gunakan? Halo, anak informatika ya, masa nggak pernah? Halo. Pakai Photoshop bisa kayaknya, Pak. Nah, masa Anda nggak pernah pakai? Ya, Anda mungkin nggak tahu kalau pernah pakai. Apa Mukarabin? Saya pernah kompresi pakai Photoshop, Pak. PDF jadi lebih PDF. kecil. Ya, PDF Iya. juga bisa. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang Iya, apa Pak. kira-kira? Abdul Rohim, Raihan, apa yang gampang? Contoh software kompresi yang umum, yang pasti orang itu banyak menggunakan. Apa?
Apa? Ayo, jangan sampai nggak tahu anak informatika, ya. WinRAR, Pak. Nah, WinZip, ya, WinZip, WinRAR, ya, PDF, apa itu compression itu salah satu contoh, ya, software-software yang digunakan untuk mengkompresi data, ya. Ya. Kemudian apa itu kalau Anda menggunakan kompresi data, ya, misalkan PDF, ya, di situ adalah ada gambar, berkurang nggak kejernihan gambar itu? Halo. Ada yang berkurang, ada yang enggak kayaknya, Pak. Nah, Berkurang deh kayaknya, Pak. berkurang, ya kan? Berkurang, Pak, ya, Pak. Foto pacarmu, Mukarobin zaman dulu ya, fotonya pacarnya Mukarobin, ya kan? Di foto, fotonya gede banget ya, pakai kamera profesional, kamera pro. Disimpan di HP kan nggak kuat itu zaman dulu ya. Iya, Pak, betul. Misalkan pakai kamera profesional gitu kan, apa itu kamera jarak jauh, tele profesional buat moto pacarnya Mukarobin. Itu kalau disimpan di HP nggak kuat, ya kan? Nah, akhirnya dikompresi gitu kan. Yang awalnya gambarnya sangat cantik gitu kan, tiba-tiba ya kan jadi buram. Itu ya. Iya, Pak, betul. Nah, itu salah satu contoh gitu kan, contoh penerapan lossy and lossless compression, ya. Begitu. Jadi Anda sudah tahu ya kira-kira ya, betul, sudah pernah melihat ya contohnya ya. Oke. Saudara-saudara, data compression ini saudara-saudara itu eh, ada dua jenis ya, ada lossless method ya, ada lossy method ya. Lossless method ini gitu kan biasanya adalah tidak berdampak kepada hilangnya suatu data ya atau informasi ya. Dia bisa apa itu menggunakan metode Runlang, Huffman atau Lamplezip ya. Tapi yang lossy method ya kan, lossy method itu adalah metode kompresi yang berdampak kepada hilangnya suatu informasi ya atau juga hilangnya suatu data ya. Tapi dua-duanya sangat efisien ya. Data 1 giga dikompresi gitu kan, dikompres gitu kan, bisa menjadi itu misalkan 500 mega ya. Tapi kalau gambar gitu kan atau video atau juga audio kalau dikompres itu ada yang hilang informasinya ya. Ada yang hilang ya. Kenapa hilang? Nah, nanti kita lihat ya. Ada yang hilang ya. Hilang itu bukan berarti tidak bisa kita balikkan ya. Ada kemungkinan bisa kita balikkan ya. Tapi itu datanya lebih kompleks ya dibandingkan data-data yang teks atau program ini ya. Data teks atau program itu yang berbasis kepada metode lossless ya kan, yang tidak berdampak kepada penurunan kualitas ya kan, itu tidak ada masalah ya. Seperti itu kita mau gitu kan mengkompresi ukuran file PDF ya. Anda membuat satu teks menggunakan word processor ya, kemudian di PDF-kan, kemudian PDF-nya mau dikirim email, ya kan? Emailnya terbatas, ya. Emailnya terbatas 25 MB. Kemudian PDF Anda ukurannya 30 MB. Nah, itu kan PDF-nya harus dikompres. Nah, kompresi PDF ini gitu kan, karena datanya teks ya, itu tidak berdampak, ya. Datanya itu nggak kelihatan atau hampir tidak ada data yang hilang. Tapi kalau di dalam PDF Anda itu ada image, nah itu kelihatan ya. Ada suatu informasi yang hilang ya. Jadi informasi yang hilang itulah yang disebut sebagai lossy method ya. Lossy method. Jadi itu salah satu contoh saudara-saudara kan bahwa data compression ini bahwa keuntungan data itu ringkas, lebih ringan, lebih kecil sehingga mudah dikirimkan atau mudah disimpan, tapi juga ada berdampak gitu kan. Data-data itu ada yang hilang ya. Seperti itu, terutama di image ya, video ataupun juga audio seperti itu ya. Oke, kita bahas yang lossless compression dulu ya. Lossless compression ini saudara-saudara ya kan tujuannya adalah gitu kan membuat data itu kan setelah dikompresi maupun didekompresi gitu kan itu sama ya. Sama tidak berubah ya. Contoh itu data teks ya. Data teks itu paling mudah dikompres ya diringkas ya. Kalau udah dikompres, kemudian didekompres, ya data itu nggak hilang, ya data itu nggak hilang ya kan, karena apa? Tidak ada loss proses, ya kan, seperti itu. Sehingga kompresi itu di dalam untuk penerapan mengolah data teks ya kan, itu relatif lebih lebih mudah dan lebih menjamin, ya seperti itu, ya. Bayangkan kalau misalkan itu data yang dikompres itu buku-buku kedokteran, ya buku-buku kedokteran itu kan teks semua ya, misalkan ya.
teks semua gitu kan, dikompres ya. Ada rumus kimia yang hilang di situ. Itu kan berdampak besar ya, berdampak besar gitu kan bagi orang kedokteran. Karena satu rumus kimia yang hilang gitu kan berarti kan berdampak kepada nyawa. Betul nggak? Seperti itu. Betul, Ya, Pak. Mas. Nah, itu juga harus kita pikirkan sebagai orang informatika ya kan. Kita memiliki segala macam metode, tapi kita juga harus memikirkan gitu kan kepatutan ya dari suatu metode itu diterapkan ya. Itu nanti kapan-kapan saya bahas ya, saya bahas supaya ilmu informatika ini yang kita pahami ini tidak over confidence ya, bisa menyelesaikan banyak hal ya, termasuk Pak bisa ini Pak menyelesaikan kanker ya, itu orang kedokteran yang bisa, kita ini hanya membantu dari sisi gitu kan decision support systemnya ya gitu, bukan bukan informatikanya yang menyembuhkan ya, tapi adalah effort daripada orang yang kompeten di situ ya, siapa? Dokter. Nah dokter butuh data dari pengolahan data dari grafis ya, misalkan foto X-ray, foto itu foto ini ya, foto USG ya. Jadi foto-foto yang digunakan di instrumen medik ya, yang digital ya kan. Itulah orang informatika itu hadir di situ gitu kan, membuat data-data tadi itu lebih mudah untuk ditafsirkan oleh penggunanya ya. Karena sering gitu kan mahasiswa saya gitu kan yang tugas akhir ya kan itu overconfidence. Pak, saya punya metode, Pak. Apa itu metodenya? Decision support system. Pakai apa? Menggunakan perpaduan antara fasi logik dan neural networks. Untuk apa? Untuk digunakan menyembuhkan penyakit kanker. Nah, udah pasti kalau udah ngomong gitu udah pasti salah arah, ya. Salah arah berarti tidak memahami apa yang dimaksud dengan ilmu informatika sejatinya, ya. Seperti itu. Jadi ilmu informatika kita ini saudara-saudara sangat powerful ya dalam upaya mengolah informasi itu semakin efisien dan semakin tepat guna ya. Efisien dan tepat guna aja dua dimensi ini ya atau dua faktor ini yang harus kita kejar. Nah, salah satunya adalah dengan metode kompresi ini ya, seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Saudara-saudara? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Saudara-saudara, run length encoding ya. Jadi run length encoding ini adalah metode paling kuno gitu kan. Simplest method ya kan untuk digunakan mengkompresi data ya. Ya, it can be used ya to compress data made of any combination of symbol ya. It does need to know the frequency of occurrence of symbol, can be very efficient if data is represented as zero and ones ya. Jadi saudara-saudara gitu kan, karena data itu dinyatakan secara biner 0 dan 1 gitu kan, maka kita bisa mengetahui polanya ya. Data itu kalau kita lihat secara mesin, bahasa mesin ya kan, itu adalah 0 dan 1 semuanya. Jadi kalau Anda itu ngecek dengan memori Anda ya, memorinya hard disk ya kan, itu bentuknya adalah 0 dan 1 semua ya, 0 dan 1 semua. Jadi saudara-saudara, data 0 dan 1 ini kan ada polanya ya. Ada polanya dan pola 0 dan 1 inilah yang nanti akan kita olah untuk kita jadikan sebagai itu proses kompresi dan dekompresi ya. Jadi sebagai contoh gitu kan, idenya adalah gitu kan, boleh nggak kita ya kan, misalkan ada pola gitu kan, ada 0, ada data biner ya kan, 0 berurutan 3 kali. Jadi kalau misalkan 0 berurutan 3 kali, itu kita representasikan sebagai 0. Nah, gitu ya. Jadi 0 3 kali ya, itu kita representasikan 0 1 ya. Nanti ketemu lagi. Oh, ada 0 0 3 kali, 0 berurutan 3 kali. Nah, kita itu kompresi menjadi 0 1 ya. 0 yang awalnya 3 bit tadi ya, 0 0 0 ya kan, menjadi 0 1 lebih efisien nggak menurut Anda? Lebih efisien, Pak. Nah, gitu ya, betul. Atau juga satu juga sama. Pak, ini ada suatu baris ya, suatu baris data ya kan, biner gitu kan. Itu panjangnya adalah satunya 10 kali, satu gitu semua ya. High semua. Kita bikin Pak kompresi menjadi 101. Nah, boleh ya. Jadi saudara-saudara, run line encoding ini adalah bekerja kepada bila pada data biner gitu kan yang memiliki pola ya, yang memiliki pola dan pola itu menggunakan rumus yang sama seperti waktu Anda UTS kemarin. Rumusnya harus sama karena nanti kan kita dekompresi. Jadi waktu dekompresi kita balikkan data itu balik lagi. Dibalikkan lagi gitu kan, codingnya dirubah lagi ya seperti yang dilakukan kemarin gitu kan. Hasil kompresi mau kita dekompresi. Berarti apa?
Kalau ada 01, balikkan lagi menjadi 0 3 kali. 0, 0, 0 3 kali. Nah, kalau ketemu 1 10 kali, 01, 01, 010 sebagai representasi daripada 1 10 kali, balikkan menjadi eh, seperti semula gitu kan, 1 10 kali. 1, 1, 1, 1, 10 kali. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, satu contoh daripada run length encoding ini adalah ya kan, itu menganalisis daripada pola biner ya, atau pola digital 0 dan 1 yang simbolnya itu memiliki ciri khas atau juga memiliki kesamaan muncul dalam frekuensi tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini ya, contohnya kelihatan ya. Contohnya ya kan. Terlihat, Pak. Nah, itu kan. Ini ada yang sama ya, B semua sama, betul nggak? A semua sama, ya M semua sama. B-nya coba dihitung berapa ini? B-nya coba dihitung. Dari yang original. 9, Pak ya? Nah, berarti boleh nggak kita nyatakan sebagai B09? Boleh, Pak. Nah, boleh. A-nya ada berapa di situ? Harusnya 16 berarti, Pak. Ya, A-nya 16. N-nya ada berapa? N-nya 1 Oke. dan M-nya 10. Nah, pinter, very good. Berarti run line encoding ini gitu kan, mengidentifikasi adanya kesamaan pola. Betul nggak? Ya kan? Betul, Pak. Nah, jadi bisa kita kompresi menjadi B09, A16, N01, M10, M10. Apa kan? Apa nggak? Kelihatannya mudah, Pak. Nah, Kelihatannya, Pak. gampang banget ya kan. Jadi gampang sekali ya. Jadi kita nggak gitu. Ilmu komputer ini sangat mudah sebetulnya ya. Cuman kita harus tahu filosofinya ya. Jadi rumusnya ketahuan ini ya. Apa rumusnya ini? Coba saya mau Anda buat rumusnya ini apa rumusnya? Rumusan formulanya apa? Jumlah Hmm. jumlah hurufnya dijadikan angka berarti, Pak. Iya, betul. Setiap ketemu huruf yang sama, maka huruf itu dijumlahkan, gitu kan? Iya, Pak. Ya, kemudian hurufnya ditulis ulang B, gitu kan? Kemudian dikasih 2 digit yang menyatakan jumlah huruf. Nah, itu aja rumusnya, ya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu rumusnya gitu aja, ya. Rumusnya. Jadi, kalau rumus itu dipegang, berarti waktu kita dekompresi, bagaimana? Rumusnya Dibalik, diapakan? Pak. Rumusnya diapakan? Dibalik, Pak. Nah, dibalik. Very good, ya. Ya, very good. Dibalik aja rumusnya sehingga balik lagi ke informasi semula. Ya. Saudara-saudara, ya kan? Dari run length encoding ini gitu kan, apa keuntungannya nih kalau informasi ini bisa kita kompresi seperti ini? Apa keuntungannya? Akan menghemat Pak, penggunaan data, Pak. Iya, very good. Jangan lupa juga mudah dikirimkan. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, seperti contoh Mukarabin tadi itu gitu kan, mau menyatakan cintanya dengan 64 huruf, nggak bisa. Bisa dikompresi, Pak. Nah, gitu kan, Mukarabin ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi begitu ya, saudara-saudara ya, gampang ya cara memahaminya ya. Ya, ini Siap, Pak. baru teori pendahuluan dulu aja, teori pendahuluan ya. Nanti kita gitu. Ini juga sama ya, kurang lebih juga sama ya. Nah, ya, original data, ya, nolnya ada 14, ya. Kemudian ada 0 sama lagi 4, ya. Ada 0 lagi sama 12, ya. 14 ini ya, kalau kita nyatakan dalam bentuk biner gitu kan 110. Betul nggak? Ya. Ya. Betul nggak? Saya mau ngetes Anda ini. Ya. Kalau 0 gitu kan, 0100 ya. Ini rumusnya adalah ya kan, kita bilangan ini ya itu original data ini, data awal ini mau kita kompres ya. Caranya gimana formulasinya? Formulasi adalah kita kompres menjadi 4 bit ya. Setiap bit yang sama akan kita kompres menjadi 4 bit. Nah, itu ya. Jadi apa yang sama gitu kan? Ini 14 ya, nolnya 14, nolnya 4 ya, nolnya di sini 12. Berarti kita nyatakan kesamaan tadi itu kita nyatakan dalam ruang 4 bit ya. Nah, seperti ini ya. 1110, 0100, 0 0 ya, 0
0, 0, 0, 0, 0 semua ya. Kemudian ini 1, 1, 0, 0. Saya tanya kepada Mukarrabin nih kan, ini menyatakan 12 yang 1, 1, 0, 0 ini? Ini Iya, Pak. 12, betul nggak? 110. Iya, Iya, dalam bentuk 4 bitnya, Pak. iya, very good ya. Gitu ya. Nah, jadi gampang ya. Gampang sekali ya. Oke. Coba Mukarrabin ini dipahami apa maksudnya ini? Huffman coding ini. Apa maksudnya? Tadi run length encoding sudah. Sekarang Huffman coding gimana aja penjelasannya? Coba dibaca. Kegiatan coding assign suitor codes to symbol that occur more frequently and longer codes to those that occurs less frequently. For example, imagine we have a text file that use only 5 characters, A, B, C, D, E. Before we can assign bit pattern to each character, we assign each character a weight based on its frequency of use. In this example, assume that the frequency of the characters is as shown in the table. Ya. Karakter ini frekuensi kemunculan karakternya, Pak. Iya, very good. Very good. Cerdas kamu ya. Cerdas sekali ya. Pernah kuliah nggak kamu dulu, Mukarrabin? Dulu teknik sipil, Pak. Nah, kamu teknik sipil ya. Lulus. Win. Sampai semester 5 waktu itu, Pak. Ya elah, kamu ini gimana kamu? Iya, Pak. Banyak kan pacaran kali kamu dulu itu. Ada kendala waktu itu, Pak. Ada kendala ya, ya, ya. Ya. Oke, jangan ya, harus lulus ini ya, Bin ya. Insya Allah, Pak, sudah Harus semester lulus 5, ya. Pak. Insya Allah harus Biar lulus, Pak. gagah kamu nanti kan punya pacar lagi. Udah nikah ya? Sekarang udah nikah ya? Sudah nikah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Biar gagah ya, jadi bapak gitu kan, jadi bapak Siap, Pak. sarjana, ya kan? Itu kan? Siap. Bapak ya. Itu bagus ya. Jadi paham ya gitu ya, teman-teman ya, yang lain. Jadi sampai dijelaskan sama Mukarrabin tadi itu gitu kan. Kalau ada suatu data yang sering muncul ya, data-data sering muncul, maka data itu bisa kita assign sorter simbol ya. Kita bisa assign simbol yang lebih yang lebih mewakili ya. Jadi misalkan gitu kan ada ABCDE. ABCDE ini munculnya 17 kali, B-nya 12 kali, C 12 kali, D 27 kali ya, kemunculan di dalam satu data. Maka kita bisa membuat satu formulasi gitu kan, yang itu adalah itu huruf-huruf A ini gitu kan, huruf A, B, C, D ini gitu kan, lebih ringkas untuk dinyatakan dalam suatu data yang terkompresi. Nah, ini agak sedikit ribet ya memahami ini ya, Jadi itu ini adalah satu contoh tadi ya, data-data A, B, C, D yang sering muncul tadi itu ya. Kemudian berarti apa? Itu B dan C. Data B dan C itu simbolnya berapa? Ini A-nya ya itu muncul ya kan, itu sorry ya, itu mohon maaf ya. Misalkan kita assign gitu kan, datanya adalah itu A 17 simbolnya, B 12, C 12, D 27, E 32. Kalau ketemu B dan C berarti berapa datanya? B dan C. Ini loh. Nah, 24 karena kan B assign sorter simbolnya 12. C 12. Maka kalau B dan C, kombinasi B dan C muncul, berarti berapa simbolnya? 20? Oh, 24, Pak. Nah, gitu. Ya kan? Gampang aja kan? Kalau ABC, simbolnya berapa? 17 tambah 20. 24. Nah, gitu dan seterusnya. Gampang kan? Apa enggak? Ya. Mudah kayaknya, Pak. Nah, kalau ABCD, ini ABCD ini berapa totalnya? 100, Pak. Nah, very good, Mukarrabin ya. Jadi simbolnya 100. Gampang ya. Gampang ya. Oke. Lalu lulus Bin ya. Amin, Pak. Ya kan. Baru nanti kita nyatakan dengan simbol-simbol seperti ini ya. A00, ini contoh aja ya, contoh kodenya ya. A00 ya, contohnya kodenya kan. Nanti kalau digabungkan ya, kalau ini digabungkan prinsipnya sama dengan ini ya. Prinsipnya sama dengan Huffman itu encoding ya. Seperti itu ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama ya, encodingnya ya. Decodingnya juga sama
ya. Nah, ini agak ini dibaca coba Mukarabin. Uh, Lample-Zig encoding is an example of a category of algorithm called dictionary-based encoding. The idea is to create a dictionary table of string used during the communication session if both the sender and the receiver have a copy of the directory, then previously encountered string can be substituted by their index in the dictionary to reduce the amount of information transmitted. Iya. Apa ini maksudnya? Gampangnya gimana? Gampangnya gimana pemahaman gampangnya? Ya, pernah ingat kode Morse waktu pramuka dulu? Kode Pernah, Morse. Pak. Nah, itulah. Jadi dua orang itu punya acuan dictionary base ya yang sama. Punya acuan tabel informasi yang sama, ya. Jadi kalau misalkan Anda kirim 2 titik, berarti kan ngerti ya, oh 2 titik ya, berarti kan dua orang itu buka buka eh, tabelnya kan, betul ya? Oh Ya, iya dua betul, orang. Pak. Nah, itulah ya. Jadi cara mudah memahami Lample ZIF encoding ini adalah ya kan bahwa kalau kita mau ngirim informasi gitu kan, itu bisa diringkes ya kan dengan cara apa? Dengan cara adanya suatu handbook dictionary atau kamus yang sama ya, yang digunakan sebagai itu pedoman untuk mengirimkan dan menerima informasi. Nah, gitu ya. Jadi contohnya apa ya yang sekarang ini kehidupan sehari-hari kita ini kan. Contohnya adalah kalau kita mau ngirim WA ya kan, kita mau ketawa kan sudah ada simbolnya, betul nggak? Simbol ketawa, gitu kan? Simbol sedih. Nah, itu satu contoh gitu kan. Contoh gitu kan, encoding gitu kan. Betul dengan cara dictionary based encoding ya. Atau auto text. Nah, auto text ini salah satu contoh dictionary based encoding ya. Kita mau auto text in Indonesia ya. Anda ngetikkan SA gitu kan, langsung ditawari kan sama sama WA kan ya. Tawari saya samping gitu nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu adalah satu contoh gitu kan. Itu Lample ZIF encoding ya. Jadi lebih ringan dan juga lebih itu lebih cepat ya. Lebih ringan dan lebih cepat ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu untuk yang kompresi ini gitu kan kita bertahap ya. Insya Allah minggu depan akan saya jelaskan ya. Jadi kita bertahap dulu ya. Kita memahami itu bertahap dulu ya. Run Iya, Pak. length encoding ya, movement encoding gitu kan, dan Lample ZIF encoding ya. Nanti saya berikan tugas kepada Anda gitu kan untuk mencari soal-soal yang gampang ya untuk mensimulasikan ketiga jenis encoding yang lossless ini ya. Lossless dalam arti gitu kan tidak berdampak kepada hilangnya atau berkurangnya kualitas informasi. Ya, gitu ya. Silakan ada pertanyaan. Saya senang ada Mukarabin ini. Kalau bisa masuk terus ya, Bin ya, Mukarabin ya. Insya Allah, Pak. Ya, ya cepat lulus Siap, Bin Pak. ya. Siap, Pak. Ya. Ya. Tinggal di mana Mukarabin? Saya dari Kalimantan Timur, Pak, Wah, Balikpapan. semangat, mantap sekali ya. Semoga nanti saya bisa ke sana ya, betul menjenguk Amin, Pak. ya. Oke. Lihat ibu kota baru, Pak. Ya, insya Allah saya juga mau ada agenda ke sana ya. Cuman tahun ini kita akreditasi dulu ya, akreditasi AIPT ya. Jadi Anda support semuanya ya. Support dengan aktif kuliah ya. Saya senang Siap, itu Pak. ya. Anda. Oke, silakan ada pertanyaan saudara. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada ya, kita lanjutkan minggu depan. Sedikit boleh Pak. Oh, boleh silakan, silakan. Berarti kalau dianalogikan untuk kompresi data ini nanti terkena berarti turun di application layer untuk subnetnya ya Pak ya. Hmm. Pada saat transportasi, pada saat pengiriman data dan pengembalian data itu kembali, berarti ada pengecilan di subnet begitu Pak. Iya, Izin. betul. Ya. Ya. Pengecilan subnet jaringan tidak bukan ya, tapi di dalam isi datanya tadi itu ya.
Jadi subnet itu kan cuma alamatnya ya, alamatnya saja ya. Alamat suatu device. Nah, dari singkat ya. Ya, jadi itu cuma header-nya, alamatnya saja. Belakang itu informasi. Jadi TCP/IP itu jangan disamakan dengan TCP/IP itu cuma alamat depannya saja, alamat nomor rumah Anda. Ya, TCP/IP itu cuma alamat rumah Anda. Datanya di belakang TCP/IP itu, di belakang. Apa maksudnya? Eh, ber- betul Pak. Maksudnya mungkin salah bertanya. Hmm. Dengan alamat tujuan dan alamat penerima itu Ya. berarti jalurnya dengan jalur mungkin yang kecil Mm-mm. dengan kompresi data inilah Mm-mm. bisa melewati lubang jarum itu ya Pak gitu. Iya, iya betul ya. Betul. Jadi istilahnya kalau dalam komputer itu ya, komputer itu bisa berkomunikasi karena mengenali alamat satu sama lain, ya. Alamat itu cuma perangkunya saja, ya. Tapi informasi yang dibawa itu adalah di dalam amplop itu. Itu bebas, ya, bebas sesuai dengan kemampuan jaringan, ya. Ya, sesuai dengan kemampuan jaringan. Nah, jaringan-jaringan kita itu kan dirancang ya, LAN itu berapa kecepatan maksimalnya, ya. Misalkan ya kan itu adalah kecepatannya adalah 64 kbps ya. Jadi per detik ya kan komputer Anda itu hanya bisa menerima data 64 kilobyte per second. Ya. Jadi kalau Anda ngirim data ya maksimal per detik itu cuma 64 kilobyte. Nah, tapi kan data itu campur ya. Ada data email, data web, ya kan, data-data yang lain gitu. Nah, supaya data-data ini bisa dikirimkan secara serempak, maka data ini harus dikompres-kompres semuanya. Di dalam isi amplop itu harus dikompres semuanya kan. Nah, isi amplopnya harus dikompres dengan cara kompresi yang kita bahas ini tadi itu. Gitu, ya. Jadi isi amplopnya yang kita bahas ini ya. Jadi isi amplopnya itu ya kan kita reduksi ya, kita kurangi isi amplopnya. Tapi isinya kurang lebih sama kalau ditafsirkan ya. Kalimat-kalimat yang atau data-data yang kurang lebih sama. Tidak hilang informasinya ya. Begitu. Oke Pak. Ya. Kasih Pak. Bagus ya, paham ya. Jadi Anda jangan bingung dengan subnet mas TCP/IP kayak itu cuma alamat headernya saja. Setelah itu beres antar komputer ya kan, komputer udah beres ya, mengenali satu sama lain gitu kan. Berarti apa isinya ini dibawa ini, paketnya apa yang dibawa ini paketnya. Oh informasinya, oh besar banget informasinya. Ya, ini butuh waktu panjang. Nah, supaya nggak butuh waktu panjang ya kan, data itu ditekan, dikompres ya, seperti itu ya. Oke Ya. bagus ya pertanyaannya ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Saya rekam nanti saya unggah ya di dalam grup ya, kemudian di dalam LMS ya. Minggu depan kita lanjutkan metode kompresi selanjutnya ya. Makasih ya Siap, Leonard, Pak. Mukarabin ya dan Raihan Siap, dan Pak. Rokim ya dan juga yang lain ya. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sore, Waalaikumsalam. Pak. Makasih, Pak. ya.